Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam pembiro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid, sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Dulu ki bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai, wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir radhe dua mergo rugi barang entek terus waktu sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, saya nak Fatihah kok niatnya mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Syekh Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, dia curang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua, aku sadar. Ternyata istihad dewe itu berat. Ini bener Mbak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede sebelum meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil itu orang mati. Misalnya sebenarnya 20 tahun lagi SD sering mati. Misalnya, coba mati. Dulu kan khawatir mati. Ayo keselen toh. Iya, tamu. 30 tahun tes, 10 tahun es gendenan. Saya kan tak zian nilai anaknya sunat. Sebenarnya mati lah. Lah iya, orang tahu dimati. 10 tahun, 20 tahun tak amin. Rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 ini kan, kancaku karek tir. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Lha itu Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-murid mati. Kale Mustafa mati, Gagal Bino Fatin kan keselen tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya lah takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil, kira tak jawab. Gitu. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Suwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo, takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Enggak misalnya ngene Fatin, Mbah Khalil. Ya sing salbul kan mangkel ya. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh yo kejawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah ketemu kancane ambek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, muka nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Mengkalah Abdul, kalah napa? Nego disebut yaumanat ukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abet. Ora lesele ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Semoga selawatan dinapa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ana wong lomo ini kisah nyata. Ada seorang dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas butuh tidak. Ada seorang syarifah masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang. Saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira ono buktine lho, Mas santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan ndak ngeluarkan sertifikat.
Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan tip-tipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undan-undan dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus, busok, dicorek. Lah sampeyan lapurane kun ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tu'tilu amalakum. Ibadah itu dibatal loh. Misalnya sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batale ora mudah-mudah. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora mudah-mudah. Jadi kabeh ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Bermulang neng didi tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pengiran itu lucu, ulama gede kecemplung apa? Oh, dan pengiran itu dua seni. Mulai separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepin udah kenal orang udah dia. Gimana itu kenal kalau saya elek itu dia kenal nggak Mustafa itu kadung itu takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh cek kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk yang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu didelok wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkhawatir tak situ aku jadi opai dia mulang nopo. Modal kalian dulu. Boleh mau kira kau ngaji dia pakai lah. Berkata kawasan gue tahu ngaji. Saudara sore melarati karuan. Wah, lu wangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa ku wangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Lah Sofyan wah kula ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan ulum krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana saya jauh urip tak goblok. Tapi gue isapin. Para Sufyan Ats-Tsauri jauh urip tanya. Tapi sebenarnya tiang di Ustaz ini. Oh doa. Ya tapi kamu udah saya itu di suarga sebab. Tapi sebenarnya ketemu tetap takon. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ana sing kenal Mustafa Barai nang paksa. Ora dikongkon moro-moro. Jadi kok nanten anu ngene. Padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya ke Pak Lek konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge diake barani medit, gak mobil barani ketemu rata kok barani Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya mereka kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tekdir, nak tekdir lah, maksudnya tekdir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah di organisasi orang sisape, berpaham sih. Tapi nak tekdir kan mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan enggak lewat organi.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Terus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak seneng ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, dia jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus kole bajuber kol sarang jenengan undang kole apa jenengan kok jenengan nanti enggak. Kak dosa teko. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya tuh. Bu kalau nak kole apa jenengan juga kak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang, buatan jualan, terus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit, jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku udah takut, tapi sama tak didono. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean udah khusus nuzon. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham. Kemudian rata mulang, rata sinau. Itu secara suri wes kapan keceplung sumur. Agar bang pendulum deh. Hal mingkum mayas maul haji saminni. Apa di antara kalian pernah ada ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang gitu loh. Wah akhirnya mau kuliah nongol sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka rata ngaji deh. Tetapi cara mana sebenarnya tak tahu nang suar. Tapi sing golek tetep santrine. Iya, kira-kira jape dek ku piye. Paling ngene cangkem murah. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan di loro ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulitan ulama, lah apa kesulitan. Ketotolan duwe rapat di duwe, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar, di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudutnya 505 Hijriah. Ya, kalau balik lagi. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudutnya 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu sono berhenti. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang terenggi karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gawa timbar sok jam jahit, minggat ngalah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat ugo ilmuku pangeran. Aku nak ngrasa manfaat malah gak manfaat. Kok sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Takok dia betul tiba. Mereka mikirnya mau ganti gue betul jahit. Betul jahit loh, jam. Mana pulau itu tentang pulau sih ngono ya jam itu tak kalau Imam Ghazali. Kalau nganti saat ini tak sarung pulau yang tidak itu tak jahit ya. Kalau yang kaitan gue sholat nganti lagi kita jahit ya. Kenapa betul tiba? Ya mereka mulai pangeran. Butuh aku suami itu pangeran mau sholat. Sholat itu butuh banyu. Banyu kaitannya betimba. Jadi aku gak tiba tok. Kebutuh aku orang alat mau. So, aku betul tok. Sarungku masih kita anak tua tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa, maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalah urusan be wong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya lucu tuh. Nah sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tonton mereka, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gede nih gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, kok kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku itikaf ning kene susu konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal.
Nang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Kerana Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kula. Waduh. Wah, mate. Geng ngertos tak. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badai teng sarang, itu kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Padahal gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, badai di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya, dan Yusuf pulang. Masa ini bikin Gus Bas, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Bosan. Itu nggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya turun bisa beduk lah kemana, kemulan terus ngerti. Wah, secara saya ini. Nah ini hanya amar sepanjang ini. Oh orangnya aman, gue ora bodoh, banyak bodoh tenan. Kalau nu dekonco ini kisahnya, kalau nu dekonco ini mulai mondok ini puluhan tahun kalian pulau. Dulu orang alim, kau senangnya dukun, kita senangnya apa? Dukun. Orang alim, nanti saya kisahnya orang alim, jadi tetap orang alim. Itu tiap orang takon, saja nih pulau jadi, tapi buat diriya, jadi ganti jagus bah. Oh mulai kurang ajar, dia kira pertanyaan angel-angel deh nih. Jadi kalau kita kaget, tapi timbang kalau khawatir ria, pamer, kesana bisa Gus Pak, mau. Lu nganti saya citra lu jadi ikhlas, gara-gara. Mulai kurang ajar, Gus. Santri itu ada, tapi di sana paling mau takrim. Menurut aku hukum bulat tidak itu raiso. Orang raiso hubungannya gak tuan aku. Nih Gus Badhe tangklet. Jadi kalau lagi sakit yang mesti nopo ria. Kurang ajar. Nah, masa tak kelas ya wani mawon bae kulo. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang lem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Dadi ruwe, ikhlas buahmu. Buentos. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh dari saat ini kita tak, kita mesti pak. Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya, belum mau mas Dajud mau semak wong bulat tenan banget. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan, jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim, silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durrus Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menangi dhewe. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong eleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe nggo mobil mbok selip yo pantes wong ora seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkat yo pantes wong ora seneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak. Saya tahu apa lapannya. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek mbek kowe ku merdekakno ku. Iya lah, misalnya gue ketemu aku gue mobil gak gue deki ra pantes mosok mbek Gus Bak ra dideki. Misalnya aku masih ada motor Mustafa Kudu anak sepanya ben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nak ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqaka wong ngeleki kowe malah misalnya wong kiai hafal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak to bebas jambatan. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng kabeh sedanten, ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Terus muridnya nih, antal imamnya jadi imam tenang. Lah kula nganggo mantap sing ngoten-ngoten. Pokoke enak. Ana ditakdir kenal, misalnya kalau Mustafa ditakdir kenal, anggap ae silaturahim. Nah sing ditakdir kenal ngilangno hisab.
Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk mbek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sudah enak, kena harmonis pantas mergo bojom juga. Bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal, semua mau jenengan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta, Mbak. Aku nak arep mah yo terus pantas. Orang ngekek yo pantas, ngomong ngekek wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, secara jarang goncean, jarang harmonis, tangga maklumi, mesti nyala no bojo, penak gitu bojo judes. Cara berapati napa kau, mesti wong nyala no bojo, gue di bojo ramah lupa nabian, kelaparan, mesti wong nyala no PKB. Wong bojo api yang ngono di baro kelas. Jadi kan pada bibab sapi judes yo oke, apa yo? Itu lama tenan. Aku lho cek eleng kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek kowe ketemu ning jualan cek apa solid kan diame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah, kowe damai. Aku lho duwe kata-kata Durrus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kabeh hafal Quran. Agar bunyi mau coba anu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Gus Dur. Nah Gus Dur tak tahu Gus, ada ini orang rasional, kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip bentuk bodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Ibu yang ada Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i engkau kok bisa khatam Quran tiap malam dan penuh? Lah iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk, ada jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enceng. Mau Quran meneh. Cale kangen bojo anak. Makhluk terus no. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asbab. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkanya pangeran. Gak barbar nganti dunia apa? Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak, sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Mau kok asik jagoan makhluk itu maunya apa? Itu dia asik, tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengenan iso jawab. Mungkin nak sholat piro? Apa susuk 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Misalnya Allah tanya. Mungkin nak sholat pas susuk kira menit, 10 menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya?
Kena itu jawab, ketok kan. Tidak bisa kan? Mulane kula paling pede ki pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora si sate. Ini penting kalau aturakan biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nak ditamoni ra asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener yo. Nampa tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamune itu ya itu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Pak Guru baleni malih. Ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditakdir kenal, niati silaturahim. Nak ora kenal, ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya, kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngajono duwe. Lho tak dalamku ganteng-ganteng, sampe tak dalamku sing itu ya perkarane kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong ke bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liap aku kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Hampir eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara ta. Nah iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Enggak, bahaya. Saya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya, ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya, kaya quluna. Farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subbatihim. Farok namun misai kita, farokonan nas. To farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunna ana kita ila subbatihim maring ngancane manusa fa ing dalem dunya wa ahwaji luwih butuh. Lahiqat wis metu sapa kulumatin bima kana ta'bud. Saniki. Wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna na'bud. Terus saya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing mbok enteni. Saya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Lon moto hadis iki mriyang. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini ning dunya ingat subhanallah pas ketemu pangeran muni napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni jek. Tapi jabe nek saya kulo lan ambe saged. Lah mau opo nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo lan apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Niku yauma yuksafu an saqi wa yat'auna ila sujudi fala yastaq. Fayuk syafu mongko den buka apa an saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahadun suci kana kang ana sapa ahad sajada sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Wala riya'an lan ora krana riya' wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya' munafik. Ila sara kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku tekon dadi sak blabak wahidan kang siji kuwenceng gegere. Kulama arada ayat sudah qarra ala sofa. Siap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak. Bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblokno napa? Neraka. Kala. Mboten iki tenan iki. Ora samriyang, wis saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki isine biduan to jeneng donya to. Maksude iki ora maksa, urung napa? Tenang ya, men dadani ora kok mriyang saiki.
Priange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujute napa? Terus sumayur yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa? Mar. Kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surat uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surat isa fatat tabauna sura Semana ada munadin asma'al kola ikakulam fakola ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng dhuwit yo dhuwit udah di pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya summa qadat hum ilan hatta idza lam yabqa ilal mukminun mau karek wong mukmin fihim al munafiqun tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas manusa kok ijek ning kene wae zahaban nas wong wis do mire ilhaku bi aliyatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah kaya kuluna wa malana ilahun illallah mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu kula namung nyembah jenengan wa Allah sabbatahum semaya kon misalnya terus alhiku bi aliyatikum pangeran gak ngakoni tapi jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon wah ya repot tenan alhiku bi aliyatikum wa ma kunna fayaqul kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada kowe roh misale pangeran muncul gak kowe kenal fayaquluna napa nah kowe kenal Gusti fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabbuh fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wayaqau kullu munafiqin ala qafahu wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum qasasatil baqar kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atos keras kaya sungune sapi. Nauzubillah min syarri napa? Dipun nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi mun kode kalian masrum wis niki tak niati muludan. Terus masalah sujud itu penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun dimahum fi wujuhim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa inni ala nafsika bi kasratis. Mulane ngaji ini diniati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten iki nganti kula mati nggih ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan den materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab bagi materi-materi ulama sini. Buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes pulau. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijak sesuk. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nulung anakku sesuk, aku ijak duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Sangke rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir untuk nang suul khotimah, untuk bujuku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku badhe mati.
Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulut. Sehingga was-wasul khotimah itu hilang. Kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu. Orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir. Tak rewangi ini ngonang sul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah umpama yo rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nak kowe sul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabar kok Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi iku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu enggak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai yang berlebihan kulo ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, diri wong ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu enggak penting. Mun ngandel kulo, setiap detailnya amal mesti ono ganjarane. Fama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ono ganjarane. Ora ono suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kulo. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati sebentar pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke kok gede-gedekno, ambek kowe mamang rahmate, lha jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik kok. Mereka ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat teks. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an. Karena dianggap bagian dari surat An-Fa. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fa. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ya baru atok surat Ra'd ya kurang. Surat liane ge muakes. Ya cuma wong ra maca kira usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pasti man ora tomo. Yo di kowe mergo kowe ora paham men tomo apa. Di bang mbok amok atau ora mbok amok. Ya atau ngoten ku gergarame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kalau baleni malih iki. Kalau derenge mriki madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi, cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kabundut itu di Majmu' juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kabundut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kabundut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan gitu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kota qalbi wa daqat madzaibi. Sekarang hatiku sudah tumpul, otakku juga sudah tumpul, semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bed keduanya, ta'azumani zambi, falamma qabiltu, falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Bukan ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah ampun dosa kula boten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis ora sida, terus model hari guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu kula tetap roh cek akeh ngepurane. Terus saya yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek kanca kok rantuk ngono, Pak. Jadi ya contoh ini kan naruh gunane maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek kanca kok rantuk. Maksudnya kanca sing imam sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya, Gusti, andai kan saya nanti di neraka. Misalnya, gampangannya aku sebenarnya di neraka. Mustafa aja orang misalnya di neraka.
Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falas tubiaizin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falas tubiaizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa inda qolat tafsi bijurmin jahannama. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari. Ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kaya ABG. Untuk ngono kok seneng kowe ora karo aku. Aku untuk kancaannya, maksudnya kanca gablek yang maksudnya. Artinya Imam Syafi'i cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikjayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikjaya kan? Yang dikjaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falas tubiaizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku disini golek bola tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah dibola imam. Tak golek ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Orang cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas. Sebelum Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim minni. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet ngomong. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayarham siwaka terus kalau boleh isi inter gue kan bingung nggak berapa salah mau pamayarham nopo siwaka wa intatrut pamayarham siwaka kan isi gulai. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal pulau nu dua kitab khusus omongannya wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat. Ya dia sholat subuh, sorenya tunggu kapan? Sorenya tunggu apa? Ditakoi ibadah. Kak tuh kapan gue opo? Gue mati sesuk, biar tenang ya. Jadi gue mati apa? Wah kurang arah mati mos. Bareng dia bersolat subuh terus pondaki. Ale kabil kapmu. Nek kapan gue sibuk? Bareng dijebak terus. Ya dia baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kabudut. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil, itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali ya. Jadi Imam Ghazali roh mati wis yo mending perjalanan menuju Imam itu. Itu. Wah, ora koyo kowe. Ngaji ku prai lagi Gus bak kabudut. Wah, seramu itu. Ya tapi di bangku itu nggak ada jelas, sudah jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Terus mereka mentafsirkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu Imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabudut tafsir Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung dia menuju sini. Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa ya? Ya sudah tidak terlambat mau berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobil banter-banter. Ditelepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti ini penting kalau aturakan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu nggak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in taqalat nafsi bi jurmin jahannam. Andai kan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rajul itu yang di neraka. Itu dia tepiritan ya Hanan di dateng akeh welas. Padahal neraka umumnya kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karuan disiksa isih muji ya Hanan. Maksudnya wong kowe karuan disiksa isih muji Allah apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih aku disiksa sifatnya Allah tetep ya Hanan.
Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan, ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di Qori Jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran, ya saya tidak tahu. Kalian tak tes. Dia seneng aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rojul tak tahu, wah dia seneng banget. Akhirnya itu pengiran, ya spiritani swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya, harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmane Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kula ngakoni Gusti dunubi mislu ada di Romali dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean penting saat ini sujud yang benar. Kau usah dongo, pokoknya sujud itu yang benar. Itu mulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai Nabi ngendikan wa mukhi, wa asbi. Nabi nyebut nganti apa? Wa asbi, mukhi sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadah laka wajhi, wa basori, wa sam, lilladzi khalaqahu wa sam, wa rahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujude sampean. Wah, nak sujud dari donga mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gadene BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelokno sinten? Pengiran ono. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji, konaah. Mboten nanti komunikasi nggih monggo tapi urutane wong melarat itu bagian apa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau hadis sing mesti tapi sampean mau ane Imam Syafi'i mawon. Jadi Imam Syafi'i kula nanti tak apal loh.